Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat sehat ya. Semuanya masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan panjang umur, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya. Hari ini saya akan memberikan mata kuliah seperti biasa, seperti jadwal, yaitu rangkaian elektronika 2 ya. Baik, saya akan lanjutkan kuliah kita minggu lalu itu sampai di ini ya, di slide 32. Saya teruskan ke slide berikutnya. Baik, kita akan membahas tentang desibel ya. Desibel adalah satuan dari penguatan tegangan, tapi pakai referensi ya, referensi. Jadi referensi pertama adalah untuk penguatan daya, itu referensinya adalah miliwatt sebagai referensinya, miliwatt referensinya. Jadi desibel itu seringkali digunakan sebagai level power ya, level daya di atas 1 miliwatt. Oleh karena itu 1 miliwatt itu bisa kita gunakan sebagai referensi dari level daya tersebut. Jadi kalau referensinya 1 miliwatt, maka daya dalam dBm itu 10 log. Berapa dayanya dibagi 1 miliwatt, karena kita referensinya adalah 1 miliwatt. Sebagai contoh, ini geser ya. Misalnya dayanya 2 watt, maka dalam dBm 2 watt tadi itu kalau kita hitung 10 log 2 watt per 1 miliwatt sama dengan 10 log 2 watt per 1 miliwatt itu 2 watt. Kalau per 1 miliwatt berarti 2000. Kali 1 watt 2000. Nah, log dari 2000 adalah 3,3. Ya, jadi log daripada 2000 kalikan 10 itu adalah 3 dBm ya. 3 dBm. Ya, jadi 2000 itu 3,3. 3,3 kalikan 10, 33 dBm. Jadi menggunakan dBm untuk membandingkan daya 1 miliwatt terhadap daya 2 watt tadi, itu adalah 33 dBm. Kalau dikatakan bahwa dayanya 33 dBm, berarti itu powernya adalah 2 watt ya, balik. Nah, kalau kita ingin membalikkan, maka kita anti-lockkan ya. Kita bisa membalikkan, jadi dari dBm tadi bisa kita balikkan lagi ke power daya 2 watt dengan kita anti-lockkan ya. Ini maaf ya, ini agak kacau ya, apa namanya, di slide ini agak kacau. Mungkin bisa dilihat di yang saya berikan kemarin. Jadi ini adalah referensi daya ya, dalam miliwatt referensinya dBm. Ya, kita selalu pakai logaritmis karena bisa menyingkat apa namanya, skala ya. Nah, sekarang kalau misalnya
dBm 1 mikrowatt itu berarti 30 dBm. 1 mikrowatt itu kan berarti 1 mikro pangkat min 6 ya. Min 6. Min 6. Ya, min 6 berarti 10 pangkat 6 ya, pangkat 6 ya. Kemudian 10 mikrowatt itu 20 dBm ya. 100 mikrowatt 10 dBm. Yang 1 miliwatt 0 ya, 1 banding 1 log 1 0. Log 1 0. Kemudian 10 miliwatt ya 10 log 10 1. Log 10 1. Jadi 10. Kemudian 100 20. 1 watt 30. 1 watt 30. Pangkat 3. Kalau yang tadi pangkat min 3 1 mikrowatt ya. 1 mikrowatt 2 min 3. Ya, 1/1000 kan, 2 min 3. Min 3 berarti min 3 kali 10 min 30. Gitu ya. Jadi kalau daya 1 mikrowatt sama dengan min 30 dBm. Nah, ini sering digunakan ini daya ini. Di datasheet sering dipakai satuan dBm ya. Bukan satuan dayanya, tapi satuan dBm ya. Dayanya min 20 dBm, min 10 dBm atau 10 dBm. Kemudian agak lambat. Gambarnya kelihatan di sana. Kok di sini hilang? Terlihat. Oh ya, oke, baik. Nah, kemudian relasi kedua adalah volt ya. Volt itu penguatan daya. Penguatan tegangan ya. Jadi penguatan daya dengan penguatan tegangan. Jadi pakai volt. Nah, ini volt ini pakai desibel juga. Referensinya adalah 1 volt. 1 volt. Kalau tadi 1 miliwatt, ini 1 volt. Jadi V dBV ya, dBV desibel volt ini 20 log ya. Kalau power daya 10 log, kalau tegangan 20 log, arus 20 log ya. Arus 20 log, tegangan 20 log, daya 10 log. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi ini dibagi 1 volt. Jadi contohnya misalnya 25 volt. Maka dalam dBV-nya adalah 20/25 ya, sama dengan 28 dB volt. Jadi menggunakan referensi 1 volt itu, jadi datasheet biasanya digunakan satuannya juga dB volt ya, dB volt. Tidak volt itu tapi dB volt. Nah, kemudian kalau kita ingin balikkan lagi, kalau misalnya di datasheet diberikan data 28 dB volt, berarti sebelumnya dayanya berapa itu? Nah, dayanya kita hitung nanti. Berarti dia adalah 25 volt, gitu ya. Nah, pakai rumus ini. V sama dengan antilog VD. Dalam satuan dB tadi dibagi 20. Kemudian diantilogkan, nah itulah daya sesungguhnya. Nah, seperti ini 10 mikrovolt ya. 10 berarti dibagi 1 volt 10 pangkat min berapa? Min 6 ya. Ya. Mikro kan 10 pangkat min 6. Nah, min 6 kemudian 10 berarti 10 pangkat min 5 ya. Min 5. Min 5 kalikan 20 ya, min 100 ya. Ini kan 10 pangkat min 5 kan, 10 mikro. 1 mikronya 10 pangkat min 6. 10 mikro 10 min 5. Kalau min 5 dilogkan min 5.
Minimal kalikan 20 min 100. Jadi seterusnya log 1 volt 0 ya, log 1 0. Kemudian kalau lebih besar maka dia positif, lebih kecil dia negatif gitu ya. Ini voltage dalam dBV, tapi tadi daya dalam dBm ya. Contoh misalnya datasheet mengatakan bahwa output amplifier itu 24 dBm. Apakah output powernya? Nah, di anti-lock tadi 24 dBm berarti di anti-lockan ini daya bagi 10 ketemu 2,4, anti-lock 2,4 itu adalah 251 mW. Terus kalau ini latihan soalnya ini berapakah kalau dia 50 dBm? dBm berarti berapa? 50 dibagi 10 ya, berarti 5 ya. Anti-lock 5 berapa? Berapa? Anti-lock 5 50 anti-lock 50 ya. Anti-locknya berapa? Berapa? Contohnya itu kalau 50 dBm berarti berapa dayanya? Bagi 10 ya. Anti-locknya $100.000, betul ya, Adit ya, 100.000 ya. 100.000 miliwatt ya, 100.000 miliwatt. Oke ya, miliwatt. Oke, lanjut contoh 12. Datasheet menyebutkan solo amplifier itu outputnya 2-34 dB volt, min 234. Jadi min 34 bagi 20 ya, maka V nya di anti-lockan ya, 34 bagi 20 berarti berapa? 1,7 ya, 1,7 di anti-lockan. Berapa 1,7 ya, betul ya.
Enggak, contoh soalnya ini 20 milivolt. Nanti log 34 min ya. Min 34 min 1,7 ya. 1,7 min. Ya. (20 milivolt). Ya. Ya, 0,1 ya, 20 mili ya. Betul berarti ya. 0,0199 0,2 Zulfiah itu 20 milivolt. Oke. Kemudian ini kalau yang latihan soalnya ini min 54,5 dB volt. Ya. Jadi min 54,5 bagi 20 54,5 bagi 20 itu min 2,72 anti lokan 2 ya 2 mili watt ya 2 mili watt 0,1 ya itu kan berarti 1,88 atau 2 mili watt. Oke 2 mili watt. Lanjut. Nah, berikutnya adalah border plot ya, border plot. Jadi gambar di bawah ini adalah merupakan border plot ya. Border plot ini atau plot border ya, plot border ini ya, plot border ini adalah sumbu vertikalnya adalah penguatan ya. Dalam ini penguatan tegangan. Kemudian sumbu datarnya adalah frekuensi. Ini adalah border plot dari respon dari suatu amplifier ya. Maka dia ada cut off bawah F1, cut off atas F2. Terus yang puncaknya ini adalah midband ya, penguatan paling besar AV midband. Ini pada saat cut off ini turun kalau power dayanya setengahnya, kalau tegangannya 70%-nya. Turun daya 50% ya, setengahnya kalau dayanya, pada cut off itu setengah dayanya ya, kalau tegangan 70,7%. Nah jadi ini F1 ini pada saat AV nya turun 70% dari AV midband ya. Ini juga begitu yang atas, ini cut off bawah, cut off atas ya. Ini adalah border plot. Jadi respon dari suatu amplifier digambarkan dalam plot, yaitu border plot. Satuannya kalau border plot ini satuannya ini desibel, kemudian ini satuannya logaritmis ya. Ke atas desibel, ke kirinya logaritmis. Karena desibel itu kan 10 log ya. Nah, kalau daya ada 20 log, maka frekuensinya dalam satuan logaritmis. Kemudian AV nya dalam satuan desibel. Itu yang disebut border plot. Jadi satuannya khusus ini desibel, ini logaritmis. Kemudian oktav ini 2 kali. Kalau dalam musik itu dikatakan frekuensinya nadanya naik 1 oktav itu berarti 2 kalinya, dan nadanya naik 1 oktav berarti 2 kalinya. Oktav double ya frekuensinya. Kalau dalam elektronik ya sama pengertiannya, berarti F1 per F atau F per F2 itu misalnya F1 100 maka F nya 50, maka F1 per F
sama dengan 2. Nah, di 1 oktav. Jadi F1 1 oktav dari F. Atau 1 oktav di bawah ya. 1 oktav di atas frekuensinya, 1 oktav di bawah. Ya, frekuensinya 1 oktav di bawah. Ini kalau frekuensinya 400, F-nya F2 200, maka 400 adalah 1 oktav. 200 ini adalah 1 oktav di bawah F2. Ini oktav ya, jadi ada istilah oktav 2 kali lipatnya atau setengahnya ya. Kemudian ada dekade. Kalau dekade itu 1/10-nya ya, 1/10-nya. Tadi kan 2 kalinya ya, atau setengah kalinya. Ini 10 kalinya atau 1/10 kalinya ya, di atas di bawahnya dekade. Misalnya F1 500, F-nya 50, maka F-nya itu 1 dekade di atas. F-nya itu adalah 1 dekade di bawah F1, atau F1 1 dekade di atas F. Ini juga sama. Ini kalau dibalik ini ya, balik. F2-nya 200, maka F2-nya itu 1 dekade di bawah F ini, atau F ini 1 dekade di atas F2. Ya, ini 1 dekade. Jadi ada 2 istilah tadi, oktav sama dekade. Ini kalau dalam gambar kemiringannya itu berapa dekade per oktav ya. Per ya 20 dekade atau oktav ya. Nah, kemudian sumbu mendatarnya di logaritmis skalanya. Berarti kalau skala biasa itu kan 0, 1 sampai 10, nanti diulang lagi 11, 12, 13 sampai 20 gitu ya. Nah, ini skala biasa, skala linear. Kemudian skala ini skala logaritmis ya. Logaritmis berarti dari 1 ke 2 ini besar, 2 ke 3 agak kecil, 3 ke 4 kecil lagi, sampai 9 ke 10 paling kecil. Nah, nanti sampai 10 ini terus ke sana adalah 2 ya, ya ke sana adalah 20. Jadi 1, 2, 3, 4, 10, kemudian berikutnya adalah 20, nah, terus 21, 22, 30, terus 40 gitu ya. 4, sorry, 10, 100 nanti ya, sampai sana 10, 20, 30 sampai 100 ya, 100 sampai naik lagi sampai sana 1000 gitu ya. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya. Nanti di sini nanti 10 baru lebih 10, bukan 11 tapi 20, 30, 40 sampai 100. Nah, 100 sampai 100, 200, 300 sampai 1000, 1000, 2000, nah gitu. Nah, skalanya. Jadi bisa mau pendek skala yang bawahnya. Ini tetap ini 10, 11, 12, 13 itu ya. Jadi 100-nya ini sudah ribuan ya yang bawah. Menggunakan skala logaritmis. Ya, ini untuk memampatkan peta. Jadi kalau peta itu frekuensinya itu sampai besar sekali, bisa dimapkan dengan logaritmis ini. Kalau pakai biasa ini nanti grafiknya panjang sekali ya, bermeter-meter panjangnya. Dengan ini dia pendek. Ya. Terus dia penguatannya yang ke atas juga lebih pendek. Ya. Penguatannya 2000 kali gitu, grafiknya cuma berapa desibel. Ya. Skalanya bisa dimampatkan.
Nah ini grafiknya dari Bordeaux diagram tadi, Bordeaux plot tadi. Nah kemudian ini kalau kemiringannya, nanti kan ada bentuknya gini kan, ini turun ya, pada saat cut off turun 70% dari midband, terus turun lagi sampai 0 ya, sampai penguatannya 1 ya, AV nya 0, penguatannya 1. Nah turunnya ini biasanya dalam 20 dB per dekade. Kalau turunnya ke turunnya ini min 20 dB per dekade. Ini sama, min 20 dB per dekade. Ya, kemiringannya ini. 1 dekade itu 20 dB. Ya, dekade 10 dB. Jadi desibel tegangan maksimum itu adalah midband ya, midband. Pada cut off frekuensi itu turun ya, turun 70% ya. Kemudian di bawah F1 itu turun terus kemiringannya 20 dB setiap dekade. Dekade adalah frekuensinya 10 kalinya. Jadi kalau frekuensi dari 10 Hz ke 100 Hz ya, 10 kali 10 100 kan. Nah 10 Hz 100 Hz ya, turun 20 dB. Nanti 100 Hz 10 kali lipatnya lagi 1000 Hz turun lagi 20 dB gitu. Ya 10 kali lipatnya gitu kan. Nah, jadi setelah F1 turun 20 dekade. Nah, pada saat turun F1 tadi itu min 3 dB. Jadi turun 70% itu kalau didesibelkan, didesibelkan min 3 dB. Jadi pada saat cut off turun 3 dB. Ini juga turun 3 dB. Setelah itu baru 20 dB per dekade. Ini yang disebut dengan Bordeaux plot ya, Bordeaux plot. Nah, kemudian gambar itu biasanya harus meletakkan 3 desibel ya. Min 3 turun min 3 dB, baru setelah itu turunnya baru 20 dB per dekade ya. Karena gambar itu agak sulit ya. Jadi di gambar idealnya, jadi langsung digambar garis lurus gini. Jadi pada saat midband itu maksimum, terus langsung dari midband itu turun dekade. Nah, jadi mengabaikan posisi cut off tadi. Ya. Jadi kita dapat menggambarkan frekuensi respon dari gambar A, ya, midband voltage ya, maksimum ya. Nah, kemudian frekuensi cut off-nya turun 3 dB. Nah, gambar B ini menunjukkan bahwa frekuensi respon ideal form ya. Ya, ini orang-orang pilih menggunakan ini, jadi sudah tahu semua, pokoknya pada cut off itu turun 3 dB, tak tahu dah. Tapi menggambarkannya lebih gampang, itu dibuat gambar ideal saja, langsung dari F1 turun. Jadi F1 ini sudah midband-nya di situ, midband. Maksimumnya di situ. Nah, midband itu kemudian langsung turun 20 dB per dekade ya. Jadi dia 3 dB-nya ini sudah dianggap tahu semua, nggak usah didetailkan lagi, langsung turun 20 dB per dekade. Ini kan gambar ideal. Ini ya gambar sesungguhnya seperti ini. Yang ini
Ini sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Tapi disederhanakan ya, dibuat idealnya seperti tadi. Nah, ini idealnya seperti ini. Jadi diabaikan 3 dB itu sudah dianggap tahu gitu ya. Tahu. Ya langsung F1, F2 cut off-nya langsung turun 20 dB per dekade. Nah, ini adalah ideal Bode plot-nya ya. Ideal Bode plot itu sebagai pendekatan untuk menggambarkan yang lebih mudah ya. Yang ini untuk menggambarkan respon frekuensi yang quickly dan easily ya, cepat dan mudah gitu ya, gambar ini. Nah, ini sering digunakan di dalam industri, ini yang digunakan ya, yang cepat dan mudah. Nah, sudah paham semua. Nah, turun itu, nggak terlalu detail, nggak harus detail sekali. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa G-nya 40 dB, 40 dB ini, midband-nya, frekuensi cut off-nya 1 kHz, 1 kHz cut off-nya. Jadi mestinya pada saat cut off itu kan tidak 40 dB ya, mestinya 37 gitu ya. Ini diabaikan. Yang midband-nya 40 dB. Kemudian cut off atasnya itu 100 kHz. Kemudian voltage G-nya penguatan ya. Ini 0 dB itu dinormalisasi ya, normalisasi. 0 dB ya, unity ya, 1. Ada frekuensi 10 Hz. Oh ya nih, voltage gain 0 dB artinya penguatan tegangannya 1 itu pada saat ini frekuensinya 10. Frekuensinya 10 MHz. Nah, ini 10 MHz ini. Ini dan 10 ini. Frekuensi ini penguatannya 1. Kan 0 dB ya, 0 dB. 40 dB jadi penguatannya, kemudian 0 dB satu kali, orang penguatannya 1 kali, input sama dengan output. Nah, itu satu, ini frekuensinya pada saat di sini 10 Hz, ini 10 MHz. Nah, ini gambar seperti ini yang sering dipakai di industri ya. Jadi datanya itu adalah satu, berapa AV midband-nya, maksimumnya, ya, berapa dB. Kemudian mengabaikan yang turun 3 dB itu, cut off. Langsung cut off-nya itu ya sudah, cut off-nya sama dengan maksimum tadi ya, gambarnya. Jadi secara ini sudah dia paham di benak dia, enggak seperti ini ya, dia paham ya. Kemudian datanya lagi pada saat penguatannya sama dengan 1 atau tidak ada penguatan, V in sama dengan V out ya, itu dia frekuensinya 10 Hz ya, ini. Dan frekuensi atasnya 10 MHz pada saat penguatannya sama dengan 1 gitu. Ini yang disebut dengan ideal Bode plot ya. Contoh ya, contoh 13. Suatu datasheet untuk OM 741C ya, diberikan midband tegangan AV midbandnya atau penguatan pada midband itu 100.000 kali ya. Cut off frekuensinya 10 Hz ya. Kemudian roll off rate itu kemiringan ya, 2 dB per dekade. Roll off rate itu kemiringannya turunnya 2 dB per dekade. Gambarkan ideal Bode plot ya, Bode plot idealnya gambarkan, dan berapa penguatan tegangan pada 1 MHz ya. Pada 1 MHz. Jadi penyelesaiannya dari AC itu dari OM 741C tadi, V
frekuensi apa F2-nya 10 Hz ya. Cut off-nya 10 Hz. Cut off-nya. Ini anu ya, apa namanya, op-amp itu termasuk DC amplifier ya. DC, masuk DC. Bukan AC. Kalau AC itu berarti ada frekuensi cut off bawah, ada atas. Ini hanya atas saja ya. Yang bawah nggak ada. Dari mulai nol nggak ada. Ini op-amp adalah DC ya. DC, penguatan DC. Nah, berarti ini F2-nya 10, F1-nya nggak ada. Berarti AV dalam dB-nya jadi 100.000 ya penguatannya. Berarti log 100.000, 20 log karena AV ya, 100 dB. Jadi ideal body plotnya itu G-nya 100 dB, AV midband-nya. Terus up to 10 MHz ya, F2-nya 10 Hz. Kemudian decrease 20 dB per dekade. Nah, ini gambar. Nah, ini adalah op-amp. Op-amp di frekuensi atau bawah tidak ada. Dia DC. Dia nggak pakai kopling. Dia nggak pakai kopling kayak seperti amplifier yang bukan op-amp, yang transistor itu kan pakai kopling, kopling input, kopling output, kemudian pakai komputer bypass emitter, sehingga ada cut off bawah rendah. Jadi gambarnya kayak tadi, dari nol atas, yang midband turun lagi gitu ya. Nah, ini nggak separuh karena ini dari nolnya dia sudah midband dari nolnya, nggak ada pengaruh frekuensi di bawah. Ini kalau op-amp. Nah, ini frekuensinya atas saja, cut off atas 10 Hz. 10 Hz lalu turun di dekade sampai dengan 0. Nah, 0 dB atau sama dengan penguatannya 1 berarti V in sama V out. Nah, ini pada saat frekuensinya 1 MHz. Ya, ini adalah gambar respon frekuensi dari datasheet ini, dari op-amp 51 ini. Nah, ini dia yang body plot tadi. Ordinary-nya 1 MHz. Jadi kemiringannya 20 dekade. Kemiringannya berapa dekade yang kita hitung ya. Ini dari 10 Hz. Ya. 1 dekadenya berapa? 10 ya. 10 Hz 100 Hz. Ya, 1 dekadenya lagi. Nah, 1 dekade dari 10 ke 100 ini 100 dB. Pada saat 100 ini 80 dB, turun 20 dB kan, dari 100 ke 80. Terus dari 100 ke 1 kHz 10 kali ini ya, 1 dekade. Berarti ini 80 turun jadi 60. Jadi turun 20 dB per dekade. 20 dB tiap 1 dekade. Dekade adalah 10 kali lipatnya frekuensinya. Bisa dipahami ya tadi ya? Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Silakan. Yang apa, body plot dan dB, dBm, dBV, dBm tadi. Ada pertanyaan? Satuan desibel untuk tegangan dan untuk daya tadi, dalam rangka penguatan tegangan, penguatan daya tadi. Belum? Nggak ada. Oke, baik. Baik, kalau nggak ada, lanjut ya ke leg circuit. Leg circuit. Jadi op-amp itu adalah RC leg circuitnya. Jadi dia akan turun 2 per dekade ya, leg circuit untuk mengantisipasi terjadinya osilasi ya yang tidak diinginkan dari sinyal ya.
Nah, ini adalah gambar bypass dengan bypass kapasitor. Jadi figur A, gambar A ini menunjukkan bypass kapasitor, ya. Bypass kapasitor. Jadi rangkaian ini dapat dikatakan bahwa lag circuit, ya, karena tegangan output lags, nah, ketinggalan, ya, daripada input. Kalau lead mendahului, lag ketinggalan, ya. Nah, ketinggalan daripada input, ya kan, kapasitor kan ketinggalan, ya, ketinggalan daripada input. Ada frekuensi yang tinggi, ya. Jadi di sini fasenya input fasenya 0, kalau outputnya fasenya antara 0 sampai 90, ya, agak ketinggalan. Jadi kalau ini fasenya mulai dari 0, ini ada kapasitor di sini, bypass ini, maka outputnya nanti akan tidak 0 lagi, ya, tapi dia ada fasenya itu antara 0 sampai 90, ya, maka dia dikatakan dia tertinggal. Nah, makin tinggi frekuensinya makin besar sudut ketinggalannya. Jadi nanti V out itu secara impedansinya, ya, V out sama dengan XC, ya, karena kapasitor, ya, XC dibagi dari semuanya R kuadrat plus XC kuadrat kali V in. Jadi gambar ini tadi kalau mencari V outnya ini ada R dan C, bagian tegangan tapi yang akan dengan C, maka V out sama dengan XC per R kuadrat plus XC kuadrat. Berarti AV ini V out per V in, berarti AV ini XC per R kuadrat plus XC kuadrat. Maka nanti pada saat frekuensi cut off-nya turun 707, ya, cut off kan pada saat AV-nya turun 70%-nya, ya, maka cut off frekuensinya menjadi F2 sama dengan 1/2pi RC. Apabila XC sama dengan R, maka dia, kalau XC-nya sama dengan R, maka dia menjadi 70%, ya. Ini cut off-nya. Jadi F cut off-nya 1/2pi RC, ya. Kemudian body clock dari pengaruh tegangan, ya, tegangan. Jadi AV tadi kalau XC sama dengan 1/2pi kali F kali C, XC kan 1 omega C, ya, omega C, omeganya 2pi F, berarti XC 1/2pi FC, ya. Masukkan ke persamaan pengaruh tegangan, ya, maka AV sama dengan 1/(1 plus F per F2 kuadrat. F2 ini adalah perbandingan frekuensi cut off dan frekuensi yang kita pilih, ya. Jadi terhadap cut off-nya. Jadi F dari cut off-nya itu berapa 0,01, 0,2 atau sama dengan cut off-nya, ya. Nah, sama dengan cut off-nya berarti 7%, kan? Sama dengan cut off-nya berarti F sama dengan F2 cut off, ya. Pada cut off berarti F sama dengan F2, berarti F per F2 1. Nah, jadi ini akar 1 plus 1 akar 2, seperakar 2 itu 0,707 atau 70%-nya, maka AV-nya adalah 70%-nya pada saat cut off. Nah, berarti tergantung F-nya ini berapa, ya, kita bisa menghitung pada F berapa saja itu AV-nya berapa, ya. Maka dibandingkan dengan nilai cut off-nya. Misalnya F per F2 itu 0,1 ini ketemu 0,995, 0,2 ketemu 0,981, ketemu 0,3 ini 0,958, dan seterusnya. Maka kita tabelkan, ya,
Jangan lama ya, loadingnya lambat. Kelihatan sudah? Gambarnya kelihatan nggak? Oh, terlihat? Wah, sudah terlihat. Oke, baik. Ini F2 ini 0,1 tadi ya, 0,795. Kalau 1 0,707 ya, cut off ini. 10 0,1. Nah, ini kalau digambarkan ini F2 0, kemudian 0,1 0,95 ya. AVDP-nya 0,04 ya, kecil sekali ya. Kemudian 1 ini min 3, 1 ini min 3 di sini. Kemudian 10 ini 20, nah ya, 10 F2, kemudian 100, kemudian 1000, nah ini 2 D berdekade, ini 60. Jadi gambar ini adalah ideal dari Bode plot. Kenapa ideal kali? Karena tadi yang dianggap ini 0,95 ini dianggap apa namanya, sama dengan AV midband ya, mendekati 1. Nah, jadi di sini. Karena ini sudah tidak F2 ya, 0,1. Jadi langsung F2 langsung miring 2 dB berdekade. Jadi midband desibel. Jadi pada midband itu desibelnya adalah 0 dB. Nah, midband 0 dB atau 1 kali ya, 1. Jangan unity ya, unity paling besar ya, paling besar 1. Nah, perbandingan frekuensinya. Jadi respon akan break ya, akan mulai turun pada saat F2. F2 itu pada saat apa namanya, cut off. Padahal sebelum F2 ini sudah turun ya, kalau hitung-hitungan ini ya, sudah turun. Nah, F2 kan ini min 3 dB ini. Nah, ini pada F2 ini, nah ini di sini. Padahal sebelumnya ini sudah turun, ini kecil ya, 0,95 ini diabaikan. Ini jangan belum turun ya. F2 baru dia turun 20 berdekade ya. Ini contoh 14. Ini Bode plot dari leg circuit ya. Rangkaian leg circuit, rangkaian tertinggal tadi. Kalau L-nya 5 kilo, C-nya 100 picofarad, maka F2-nya tadi 1/2 pi RC tadi ya, 1/2 pi R kali C, ketemu frekuensinya 318 kHz. Berarti gambar rangkaian leg-nya ini 318 langsung turun 20 berdekade dari 0 dB. Jadi frekuensi respon akan break pada 318 dan miring dengan kemiringan 20 berdekade. Kemudian latihan 14, ulangi contoh tadi di atas ini dengan R diganti menjadi 10 kilo. Kalau R nya 10 kilo, ini 5 kilo nih. 10 kilo ini berapa? 10 kilo berarti menjadi berapa frekuensinya, tingkat off-nya? Halo. Halo. Hadir. Ya. Oke, lanjut. Contoh 15. Nah, DC amplifier ya. Tadi op-amp itu DC amplifier ya, DC amplifier. Kalau di GT kemarin AC amplifier, karena dikasih kopling AC. Ini nggak pakai kopling. Jadi semua frekuensi rendah masuk. Jadi gambar 15, contoh 15 ini gambarnya ya. Suatu DC amplifier
dengan AV midbandnya 100. Nah, kemudian Thevenin resistannya itu yang dari bypass kapasitor itu adalah 2 kilo ohm. Apakah ideal broadcast-nya? Ya, bagaimana ideal broadcast-nya? Kemudian dengan mengabaikan kapasitansi inside dan amplifier stage. Jadi kan amplifier stage itu ada apa namanya, ada kapasitornya ya, dan ada kapasitor inside di dalamnya itu ada kapasitansi juga, diabaikan semua. Jadi ini ideal, nggak ada kapasitansi inside dan tidak ada kapasitansi yang amplifier stage ya. Inside dalam rangkaian apa namanya, penguat tadi dari amplifier tadi kan ada pasti ya, ada apa namanya, kapasitor couplingnya, kapasitor apanya gitu ya, diabaikan. Terus stage dari stage 1 ke stage 2 itu ada ininya, kapasitornya juga diabaikan, kapasitornya diabaikan. Berarti kalau tadi kapasitansi apa namanya, Theveninnya itu 2 kilo, jadi F-nya cut off-nya ada 1/2 pi RC kan, 1/2 pi RC, R-nya 2 kilo, C-nya 500. Jadi kalau 59 ya. Dan amplifier punya midband 100 ya, G-nya 100, maka equivalent dengan 40 dB ya. 40 dan log 100 kan 2 kali 20, 40. Baik, saya kira sudah masuk adzan ya. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah kita sholat dulu ya. Kita break dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh 15 itu tadi menghitung frekuensi cut off-nya ya, karena apa, R-nya diketahui, R Theveninnya 2 kilo, terus C-nya 500 picofarad ya, ketemuan 1,9 kHz ya. Di amplifier ini mempunyai midband dari penguatan tegangannya adalah 100, jadi 20 log 100 itu 2 kali 20, 40 dB ya, 40 dB. Nah, berarti gambarnya itu 40 dB ya, kemudian tadi 199 ya, 99, kemudian dia turun 20 dekade, berarti 10 kalinya, berarti 10 kalinya 159 kalikan 10 berarti 1,59 mega ya. 159 kilo kalikan 10 berarti 1,59 mega, kalikan 10 lagi 15,9 mega ya. 15,9 mega itu pada saat penguatannya 1 ya, 0 dB, turun 2 dB dekade ya. Ini gambarnya. Nah, kemudian sebagai latihan, ulangi contoh tadi dengan menggunakan resistansi Theveninnya 1 kilo. Ini berapa 1 kilo? 1 kilo berarti cut off-nya berapa? Iya, betul. Nanti langsung tahu dari kalikan 2. Ya, betul, Dit. 318 kilo ya. Adit ya. 319 kilo ya, berarti gambarnya 318, ke sini 3,18 dan di sini 30, berapa sih? 318 itu berarti 10 kalinya 3,18 mega,
kemudian 10 kalinya 31,8 mega ya, gitu ya gambarnya. Oke, lanjut contoh 16. Gambarnya kelihatan ya, contoh 16. Di sini gambarnya hilang, gambar rangkaiannya. Oh, terlihat. Oke, baik. 16 terlihat ya. Jadi 16 itu suatu amplifier, desain amplifier ya, desain amplifier. AV-nya 100 kali ya. Kemudian dia mempunyai ini internal lag sirkuitnya, ada internal lag-nya ya, dengan cut off frekuensinya 1,59 ya. Internal lag-nya itu cut off-nya 1,59 mega. Kemudian apa yang akan, efek apa yang akan terjadi ya pada body plot ya, body plot dengan adanya lag itu ya. Ini R-nya tetap 2 ya, 2. Kemudian C-nya 500, berarti solusinya respon break akan dari amplifier ini seperti tadi ya, soalnya persis tadi ya. Berarti frekuensi cut off-nya kan 159 kilo ya, kilohertz frekuensi. Nah, kemudian turun jauh dari dekade ya, menjadi 1,59 MHz. Nah, pada saat 1,59 MHz itu dia terjadi ini cut off dari rangkaian lag-nya. Ada rangkaian lag-nya 1,59. Berarti pada saat 1,59 ini terjadi cut off lagi, terjadi turun lagi 20 dekade. Jadi 40 dB per dekade di saat 1,59 mega. Ini gambar tadi ya, gambar yang tadi. Ini yang gambar ini kan ini 1,59 ya. Nah, di sini terjadi ini cut off-nya untuk yang rangkaian lag-nya, yang internalnya. Sebelumnya diabaikan ini diabaikan. Enggak diabaikan, ini jadi lag lagi. Jadi ini miring lagi. Dari sini miring ke bawah tambah 20 lagi. Jadi miring 40. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Dan hasil nggak sampai nolnya itu dari 15,9 nolnya, tapi nolnya lebih cepat ini karena terjadi lag lagi, rangkaian lag yang tadi dari internal kapasitansi 40 dekade gitu ya. Jadi yang soal pertama tadi diabaikan, ini yang ini diikut sertakan. Ini kebetulan ini jauh dulu pas ini ya, pas ini. Kalau cut off-nya nggak sampai ini di sini ya, di sini harus turun ya. Tidak harus nunggu 20 dB dulu ya. Karena kebetulan ini pas cut off-nya yang rangkaian lag-nya itu di 1,59. Nah, kalau sebelumnya ya nggak apa-apa, sebelumnya turun lagi 20 dB. Artinya posisinya ini pada saat cut off-nya yang lag tadi. Oke. Baik, kemudian tadi kita bicara respon dari frekuensi rendah. Nah, padahal ada respon frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi, yaitu efek Miller. Efek Miller. Jadi gambar di slide itu menunjukkan efek Miller kapasitansi ya. Gambar A menunjukkan amplifier inverting ya, inverting dengan penguatan tegangan AV ya. Inverting berarti terjadi pembalikan, invert ya, pembalikan ada. Jadi outputnya itu 120 derajat fasenya terhadap input.
Jadi dia bergeser fasenya 180 derajat, maka dia inverting amplifier. Jadi op-amp itu inverting ya, nanti dia balik 180 derajat, namanya inverting. Jadi di sini ini input dan output jadi beda fase 180 derajat. Nah, ini ada C feedback kapasitor. Kalau itu di antara input dan output, nah, itu ada kapasitansinya. Jadi ini adalah disebut dengan feedback kapasitansi. Jadi ada bagian output yang dikembalikan ke input, dan output dikembalikan ke input lewat kapasitansi ini. Nah, rangkaian seperti ini untuk menganalisisnya susah ya, karena ada di input, ada di output ya. Efeknya ada di input, ada di output. Nah, oleh karena itu ini didekati dengan ada bagian kapasitor yang di input, ada yang di output, dibagi dua. Gambarnya kok lemot ya? Nah. Kelihatan gambarnya? Belum. Udah ya, kelihatan ya. Nah, ini yang tadi, yang feedback tadi dipecah jadi dua nih. Nah, ini di C out Miller dan C input Miller ya, Miller. Jadi Miller efeknya tadi itu ada di input, yang tadi yang feedback tadi ada dipecah jadi dua nih, supaya memudahkan analisisnya. Jadi ini di output ya, C output Miller, ini C output C input Miller. Ini feedback tadi jadi pecah jadi dua ini. Bisa. Nah, sekarang besarnya C input Miller itu, C input ini Miller ini, itu C-nya kapasitansinya tadi ya, yang feedback tadi dikalikan AV plus 1. AV itu muatan ini ditambah 1. Sedangkan untuk yang C yang di output ini adalah AV plus 1 dibagi AV kali C-nya tadi. C sebelumnya tadi. AV plus 1 per AV. Jadi teorema Miller ini mengkonversikan kapasitor feedback menjadi dua bagian ya. Dua bagian yang ekuivalen, untuk input, sisi input dan sisi output. Kemudian persamaan ini untuk menghitung ya, berapa sisi input kapasitansinya dan berapa sisi output kapasitansinya. Tapi tergantung dari ini, dari AV-nya ini, midband-nya dari amplifier inverting. Ini untuk frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi ya. Tadi kita kan bahas rendahnya. Nah, jadi sekarang kompensasi di op-amp ya, dari Miller tadi. Di Miller tadi. Ini inverter amplifier op-amp ya. Dan ini tadi Millernya kapasitansi antara ini kapasitansi ini muncul di saat frekuensinya tinggi ya. Ya, efek Miller. Ini rendah nggak muncul nih. Ya, rendah muncul. Tinggi baru muncul. Nah, tingginya berapa? 100 kHz ke atas ya. Dia muncul. Jadi kalau sudah tinggi frekuensinya itu akan muncul semuanya ya, antara pokoknya logam dengan logam ada jarak, itu timbul kapasitansi gitu. Jadi akan banyak kapasitansi liar ya. Kalau istilahnya kapasitansi liar ya. Setelah frekuensi tinggi itu muncul kapasitansi liar. Ini termasuk dalamnya Miller ini. Nah, kemudian dibagi di dua gini ya. Yang besar tadi rumus tadi ya. Ini kompensasi di op-amp-nya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, contoh 17. Jadi amplifier inverting ya, AV-nya 100.000, kemudian C-nya ini yang muncul setelah pada frekuensi tinggi ini 30 picofarad ya. Nah, kemudian bagaimana gambarkan body plotnya ideal ya. Ini R-nya 5,3 kilo ya, LN-nya 10 kilo. Jadi
start konversi feedback kapasitor tadi ke input ya, jadi command miller tadi ke input, C input miller sama dengan tadi apa? AV plus 1 ya, C kali AV plus 1. Nah cuman di sini AV plus 1, AV nya sendiri 100.000 tambah 1 nggak ngefek ya, nggak ngefek. Jadi AV plus 1, satunya nggak ngefek, sehingga ya C millernya untuk input ya 100.000 kali 30 ini saja ya, plus 1 nggak ngefek. Jadi 3 mikrofarad, 30 piko dikalikan 100.000 jadi mikro ya, 10 nya pangkat 6 ya, ini 5, 6 ya, jadi dia dari piko naik ya, dinaikkan 6,6, jadi mikro. Piko kan min 12 ya, 12 ini min 6 mikro. Nah kemudian C outputnya kan AV plus 1, AV plus 1 kan satunya diabaikan ya, jadi tetap AV saja per AV. Nah jadi saat AV per AV jadi tetap 30 picofarad ini ya, untuk sisi outputnya millernya. Jadi sisi inputnya 3 mikrofarad, sisi outputnya 30 picofarad. Nah jadi rangkaiannya gambarkan seperti ini. Ini ada efek Miller tadi yang sebelah kiri 3 mikro, yang sebelah kanan 30 mikro. Maka nanti kita cari frekuensi yang dominan yang mana. Berarti hanya dia input mana yang dominan. Nah, dari 3 input kan ada 3 ya, dari kapasitor coupling, input, bypass emitter, dan coupling output. Tapi kebetulan ini kebetulan ini open, jadi nggak pakai coupling input, coupling output tadi. Oke, baik. Ini kita lihat frekuensi cut off-nya ya, F2-nya. Nah, mana yang dominan, Nah, ini kalau kita hitung F sama dengan 2 PRC. Nah, R-nya jelas 5,3. C-nya 30. Isi input ini ya, input. Mana input? Mana yang dominan nanti? Isi input ketemunya 10 Hz. Yang tadi kan 10 Hz. Input. 10 Hz. Di outputnya ketemu berapa? Dihitung lagi. Berarti ini di input ini 10 10 Hz, kemudian turun dari dekade. Kalau kita gambarkan, ini pengaruh dari input, kapasitansi Miller yang di input, yang di output itu sama gambarnya itu. Kelihatan gambarnya. Itu, nah, sudah. Oh kelihatan ya, oke baik. Dah, kelihatan ya. Kemudian yang di, oh ini enggak dihitung. Ini yang di input, yang di output belum ya. Yang di input pengaruh input 3 mikro. Kemudian lanjutnya, oh ini langsung resistance ya. Ini 61, ini tadi berapa? 60. Oke, ini belum dihitung ya. Oke, baik. Nanti yang di kemudian ya, kita hitung. Tadi 10 Hz ya. Kalau kita hitung yang tadi
input. Ya karena itu yang dominan ya. Ya. Jadi gini ini yang di output, itu kan kalau dihitung berapa? Kalau dihitung yang di output berarti kan F2-nya ya, kalau di output berarti 1/2 PRC ya. R-nya berapa tadi? Kabelnya hilang lagi. R-nya 10 kilo ya. R-nya 10 kilo. Kemudian C-nya 30 piko. Berarti frekuensinya ketemunya lebih tinggi dari 10. Ya. Nah, gitu. Kemudian yang dominan yang ini. Karena dia 10 ini sudah cut off. Jadi kalau di sini lagi sudah cut off ya, dan ini yang dominan. Jadi yang output ini ketemunya C-nya ketemunya cut off-nya sangat tinggi ya, lebih tinggi dari 10 ini, berarti ini yang dominan. Yang 10 ini. Berarti terabaikan yang tadi. Karena di sini dia sudah cut off. Gitu. Makanya nggak diteruskan ini yang dominan. Dominan leg circuit ya. Input side ya. Jadi yang dominan di sini, kita dominan aja di sini. Oke, nanti kan kita lihat contoh yang itu ya, yang apa namanya, yang mana yang dominan itu nanti di contoh-contoh berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ke ini, ke berikutnya. Berikutnya adalah ini frekuensi analisis untuk BJT ya, untuk differential transistor. Jadi di rangkaian BJT, differential transistor, itu kan ada coupling input, ya, coupling input. Kemudian ada bypass emitter, kemudian ada coupling output. Nah, kita pilih-pilih dulu. Sekarang yang untuk coupling input, ini input, ini sinyal inputnya ya. Kemudian ini hambatan dalam dari sinyal inputnya, RG ya, generator inputnya. Kemudian ini pasang kopling C input. Nah, kemudian ini R input ini adalah resistansi masukan, dari masuk input dari rangkaian di sisi input ya. R input. Nah, nanti gambarnya seperti ini, R input, ini F1 ya, 1, kemudian dia, kalau dia ini frekuensinya 0, kalau 0 berarti apa? 0 frekuensinya, maka XC nya berapa? XC 1/2 C atau 1/2 pi FC, F-nya 0, maka dibagi 0 atau enggak. Tapi enggak, ini putus. Ini putus berarti ini nggak bisa ngalir sini, berarti ini 0 penguatannya, V out-nya. V out per V in, V-nya 0 ya. Ini enggak dari bumi, jadi nggak ada penguatan, 0. Nah, kemudian ini frekuensinya naik. Pada saat cut off, nah ini ya 7,7%-nya dari maksimum. Maka frekuensi cut off-nya 1/2 pi RC lah. R-nya ini berapa? R-nya ini adalah jumlahan dari RG dan R input ini. Nah, R inputnya ini dari kapasitor, dari rangkaian amplifier. Nah, kita lihat misalnya rangkaian common emitter misalnya, kita lihat inputnya berapa gitu. Ya. Kemudian yang kedua, yang coupling output kan berhubungan dengan RL beban ya. Maka ini coupling output nanti seperti ini. Ini adalah ada IC-nya ya. Output kan keluar arus yang dikuatkan ya, arus IC. Nah, dengan RC. Maka ini kalau dikonversikan ke Thevenin, yang ini V in, arus tadi Thevenin ini paralel seri dengan hambatan Theveninnya, RC-nya. Kemudian ini C out-nya. Nah, berarti di sini nanti untuk mencari cut off-nya F1 ya. Karena ini kita bermain di frekuensi rendah ya, kalau pengaruh dari kapasitansi yang ada itu adalah rendah, yang tidak ada yang tinggi, yang tidak ada itu yang tadi
setelah frekuensinya naik tinggi, maka timbul kapasitansi liar. Nah, liar tadi yang minor tadi ya. Jadi ini kita masih bicara rendah, karena kapasitor yang ada, yang dohir ya, yang dohir. Nanti yang goib nanti ya frekuensi tingginya. Yang rendah ini yang dohir ya, yang ada. Nah, berarti ini R-nya adalah ini jumlahan dari RC dan RL. RC dan RL. Ini kalau common emitter ya. RC dan RL. Kemudian kapasitor yang lain yang ada di rangkaian itu adalah bypass emitter ya. Ini kan common emitter ada bypassnya. CE ini. Tujuannya bypass kan untuk meningkatkan penguatan ya. Penguatan. Jadi CE ini juga karena dipasang pengaruh itu pasti pengaruh. Jadi kalau dipasang kapasitor, pasang induktor, ya terutama kapasitor ya, itu akan frekuensi akan berubah nanti. Karena impedansinya itu nanti bergantung pada frekuensi. Maka penguatannya akan bergantung pada frekuensi. Tapi kalau kita main R semua nggak akan pengaruh ya. Nah, kalau ada C pasti berpengaruh dengan frekuensi. Oke, berarti sekarang bypass emitter ini kalau kita buat rangkaian ekivalennya ya, di ini di bypass itu, nah seperti ini ya. Maka ini Z out ya, Z out dari sisi bypass emitter ya. Jadi di bypass emitter ini berapa Z impedansi input dari outputnya. Dari sini ini C-nya dilepas, diukur itu berapa impedansi outputnya di itu. Nah, termasuk ini RE ini kan nanti paralel ya, RE paralel. Maka di sini Z out-nya adalah RE aksen ya, RE aksen. RE paralel dengan RE aksen ditambah ini yang di input tadi kan ada RG, R1, R2 ini. Nanti kalau kita lihat dari sini, ini kan ini RE paralel dengan di sini yang di sebelah sini. Ya. RE paralel dengan sebelah input. Ini RE kan di output ini. Nah, ini RE paralel dengan yang di input. Input ini. Ini itu berarti apa? R1 paralel R2 paralel RG ya. Tapi di sini kan ini kan di input, output kalikan beta. Kalau di input dibagi beta. Nah, kan bagi beta. Jadi di sini, nah ini RG paralel R1 paralel R2 dibagi beta. Karena kita melihatnya dari sisi output, kita melihat ke input bagi beta. Kalau kita melihat dari input, melihat output dikalikan dengan beta. Karena input ke output itu dikalikan dengan penguatannya beta. Berarti ini RE-nya ada di output nih, RE kecilnya. RE kecilnya. RE kecilnya itu hambatan yang itu 25 mV dibagi IE itu ya. RE adalah hambatan dalam di transistor itu 25 mV dibagi IE atau IC ya. Nah, ini ditambah itu tadi paralel dengan RE. Ini Z out-nya. Ini sebagai Z out di sini menggantikan R ini. Kalau frekuensi resonansi kan 1/2 PR ya. R-nya diganti Z out ini. Kalikan CE ini. Nah, jadi ada 3 ya untuk respon rendahnya ada 3. Kapasitor coupling input, output, dan kapasitor bypass emitter. Pokoknya kapasitor yang terpasang di penguat itu. Kalikannya. Nah, nanti ini keluar berapa frekuensi cut off-nya, yang sana berapa, yang sini berapa, nanti mana yang dominan. Misalnya itu kalau ada 3, satunya katakan 100 Hz, kemudian 75 Hz, kemudian 50 Hz, mana yang dominan? Yang dominan adalah dominan. Belum paham ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, contoh. Ini aplikasi pakai multisim ya. Bisa kan pakai multisim? Di apa namanya? Praktikum. Kalau praktikum pakai simulasi kan pakai multisim ya. Multisim, kita coba rangkai. Kita rangkai tadi seperti tadi rangkaian common emitter ya.
Ini C-nya 0,47 mikrofarad, C kapasitas inputnya, kapasitas kopling input, dan RG-nya 600 ohm. Kemudian ini dikasih apa namanya, sinyalnya ya, informasinya itu 1 peak, volt peak to peak ya, frekuensinya 1 kHz, 1 kHz frekuensinya. Kemudian R1 R2 nya R1 10, R2 nya 2,2 kilo ya. VEC nya 10 volt. Ini dirangkai di multisim ya. Kita coba di multisim. RC nya 3,6 kilo. Q nya kita ambil 2N3904 ya. Dan RE nya 1 kilo, CE nya 10 mikrofarad, C2 nya kopling outputnya 2,2 mikrofarad, dan RL nya 10 kilo. Nah, kemudian kita lihat ini input dan output ya. Pakai ini Bode plot. Ini Bode plot. Bode plot. Kita akan tampil yang Bode plot yang tadi ya, yang gambar Bode plot tadi. Nah, ini akan tampil. Kita coba sekarang. Ini jangan kita lihat hasilnya dulu, Bode plotnya ini, tapi kita hitung dulu secara teori tadi itu berapa frekuensi cut off-nya masing-masing. Oke, kita mulai dari input ya, kapasitor kopling input. Nah, input tadi kan R-nya itu RG ditambah R input. R inputnya adalah R1 paralel R2 paralel R in base ya kan. Ini di R1 ya, sudah dibahas ya. R1 paralel R2 paralel R in base. R in basis itu ini. Nah, ini kan di sini R1 paralel R2 di sini loh. R di sini loh, R input basis. Ini basis kan ini. Nah, input di sini berapa? Ditambah nanti paralel dengan ini. R1 dan R2 ini paralel. Nah, dengan RG. Gitu kan. Nah, terus ini R-nya ya, R-nya. Nah, dihitung R in, ini RG-nya. Nah, ini R in base-nya itu kalau kita lihat di sini R in base-nya, ini R in base-nya. Ini kan di sini ya, ini ya, ini kan. Ini kan ada RE kecil ya, RE kecil. Kemudian ini di bypass kapasitor ya pakai CE. Berarti yang muncul NU base-nya adalah RE kecil saja ya, RE kecil. Nah, RE kecil 25 mV kali dibagi IE atau IC ya. Nah, IC dari mana? IE dari mana? IE dari sini. Ini VCC 10 volt, ini berarti tegangan di sini, di sini R2 ya. R2 dikalikan 10 ya. R2 dibagi R2 ya, bagian tegangan ya. R2 dibagi R1 plus R2 kalikan 10 ini. Ya, tegangan di sini kan. Tegangan di apa namanya? Namanya mulai hilang. Nah, kemudian dikurangi VBE. Ya, VBE dibagi dengan RE. Bagian RE. Berapa munculnya? Coba kita hitung ya. Kita hitung VE dulu. VE sama dengan ya, VE sama dengan berapa tadi? VE sama dengan R2 R1 plus R2 ya, R2 kalikan VCC 10, berarti R2 nya 2,2 kilo ya, dibagi R1 nya 10 plus 2,2 kali 10 volt, berarti 2,2 per 12,2 kalikan 10 berapa? Ini VE nya dihitung berapa? 2,2 dibagi 12,2 kalikan 10 berapa? 1,8 ya. 1,8 dikurangi VBE ya, ada VBE di situ kan 0,7 silikon, berarti 1,8 dikurangi 0,7 1,1 itu tegangan VE ya, dibagi RE. RE nya berapa? RE besar
RE nya tadi 1 kilo. Ya, 1 kilo. 1 kilo berapa? 1,1 ya. 1,1 dibagi 1 kilo. 1,1 VE nya ya. VE nya 1 kilo, 1,1 volt. Terus IE nya sama dengan VE dibagi RE. Bagi RE besar. RE nya 1 kilo. Berarti 1,1 mili ya. Satu 1,1 mili ya. Nah, itu berarti RE-nya adalah 25 milivolt dibagi itu. 25 milivolt dibagi berapa mili itu? Itu kan ampere ya. 0,1 mili itu berarti 11 ya. 11 mili. Ya kan? 11 1,1. Dibagi 1,1 mili ya. 1 mili. Berarti berapa? Berapa? 25 milivolt dibagi 1,1 mili. Tadi kan IE-nya kan itu dibagi 22,7 ya, gitu ya. 22,72. Nah, itu 2,72. Nah, itu kan di situ kan ini ya, dia apa namanya? Nah, ini kan RE-nya itu tadi RE aksen 22,7, betul ya? 22,7 ya. Dari situ kan asalnya. Jadi perhitungannya RE kecil tadi, RE aksen tadi 22,7. Oke, berarti RE-nya masuk 22,7. Ya. Berarti R in base-nya beta kali RE aksennya. RE aksennya 22,7 kali beta. Betanya 50. Berarti ketemu bahwa 3,41 kilo ya. 3,41 kilo. R in base-nya paralel dengan R1 R2. R1 R2. R1-nya berapa tadi? 10 kilo, R2-nya 2,2. Paralel dengan 3,41. Nah, kemudian di seri dengan RG-nya 600 ohm. Ini hasilnya 1,78 kilo ohm ya. Kilo. Nah, kemudian ini R-nya ya. Berarti frekuensi cut off untuk input couplingnya dihasilkan F1 sama 1/2 pi RC. R-nya adalah RG ditambah ini tadi yang dihitung ini. R-nya adalah 1,78. Berarti 1/2 pi 1,78 kilo kali kapasitornya 0,47 tadi ya. Ya, coupling inputnya. Jadi ketemu 190 Hz gitu ya. Ini adalah cut off yang disebabkan oleh input coupling ya, coupling input. Kemudian berikutnya yang output tadi kan R-nya RC plus RL ya. RC per RL itu 3,6 dengan 10. RL-nya 10 kan. 13,6. Berarti cut off-nya karena coupling output ketemu 1/2 BRC berarti dihitung 1, ini kilo 2,2 5,32 Hz. Kemudian berikutnya yang kapasitor bypass emitter. Bypass emitter tadi hitung Z out-nya ya. Kan 1/2 pi RL-nya Z out ya. Tadi kan C bypass. Berarti Z out-nya itu adalah RE 1 kilo, jadi RE ya. Dikalikan RE kecil, RE aksen 2,27 tadi. Itu
Terus ini R1, R2 dan RG ya. R1 paralel R2 sama RG per beta. Ya, per beta. Jadi ini 1 kilo paralel dengan 22,7 yang RE aksen. Terus ini 10 kilo paralel dengan ini dibagi 50. Itu ketemu 3 ohm. Nah, dari dihitung diri ya, cocok nggak ini? Nggak cocok. Kalau nggak cocok, berarti kalkulatormu yang salah. Ini sudah dihitungkan. Ya. Ini oke, ini anggap ini benar ya, 3 ohm. Berarti ini tambah ini 23 tambah 3 26 ya, 25,1. 25,7. 7 paralel dengan 1 kilo. Ya, 25,7. Nah, cut off-nya Z out-nya sekian, berarti cut off-nya 1/2 pi Z out kali CE 635. Jadi ada 3 frekuensi di sini. Ya, karena apa? Karena di kapasitor masing-masing kapasitor itu punya cut off di sendiri. Yang satu 5,32, ini 635, terus satunya tadi 159 ya. 159. 190 tadi, 190. Nah, jadi ketiga itu mana yang dominan? Nah, hasilnya ini mana yang dominan? Yang dominan adalah yang besar ya. Kalau di frekuensi rendah yang besar yang dominan. Karena kalau ini yang dipakai, ini nanti frekuensinya itu masih cut off ya. Nah, jadi frekuensinya dominan adalah yang paling besar ini. Jadi yang digunakan yang paling besar. Kalau di sisi rendah, kalau yang tinggi, yang dominan yang rendah, yang dominan. Karena midband ada di tengah-tengah kan. Nah, jadi kalau di sini ini cut off yang diambil yang paling tinggi. Tapi kalau nanti di sisi yang tinggi, nanti ini cut off yang diambil yang rendah. Jadi yang tengah. Jadi ini dipanggil yang tinggi, ini yang diambil tinggi, yang rendah, ini diambil yang rendah, gitu ya. Paham ya? Dominannya ya, diambil dominannya. Nah, kemudian tadi ketemunya berapa? Dominannya 635. Dihitung. Nah, sekarang pakai multisim, kita lihat di border plotnya di multisim itu, kita cek di sini besarnya berapa. Ini ketemu cut off-nya itu berarti kan 34 dB ya, tadi kan 37 kurang 3 dB, 34 ya, 34. Nah, pada cut off ini ketemu di sini 6. Jadi ini dilihat ya, midband berapa? Midbandnya 37. Nah, midband kan dikurangi 3 dB itu cut off. Nah, 3 dB 34 ini ketemu 658. Ini ketemu 635. Kan mendekati sekali ya. Ini adalah cut off dari simulasi multisim. Ini yang kita hitung. 635, ini ketemu 658. Iya. Ada pertanyaan dari sini? Contoh ini. Dulu. Belum. Dari tadi kok belum terus ya? Berarti gampang ini ya. Baik. Jelas ya? Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini waktunya 34 menit ya. Jadi ini kita teruskan minggu depan saja. Berikutnya sampai di sini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari kursi hari ini adalah yang mulai pertama tadi menghitung desibel pakai referensi ya. Ada dBm, ada dBV ya. Kemudian menggambarkan border plot, ada turun 40 dB per dekade, kemudian turun 3 dB untuk apa namanya cut off-nya, kemudian kemiringannya 20 dB per dekade, kemudian ada oktav ya, oktav 2 kali frekuensinya, oktav
Kalau dekade kan 10 kali lipatnya gitu ya. Kemudian mencari itu yang frekuensi rendah, frekuensi tingginya itu karena efek frekuensi yang tinggi itu akan menimbulkan kapasitor liar ya, kapasitor yang goib ya, yang goib nanti akan kita bahas kemudian ya. Nah ini kan kita kan simulasi pakai multisim tapi untuk yang rendah dulu ya. Nah nanti yang tinggi kita minggu depan nanti kita diskusikan ya. Yang karena frekuensinya tinggi dia akan muncul kapasitor liar yang mirror tadi yang belum ya. Itu bahasan kita hari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti saya coba sih ya, coba pakai ini ya, multisim ya. Kamu coba sendiri yang rangkaian tadi, coba cek sambil latihan. Baik, tidak ada ya pertanyaannya. Rasanya belum ada yang. Baik, kalau nggak ada, ya Adit ada pertanyaan Adit, akan Adit Malik. Oh cukup. Baik, kalau cukup berarti kita akhiri ya pertemuan hari ini ya. Kita teruskan minggu depan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.